Ketika di sini ada orang hebat, ada yang mungkin belum hebat dan seterusnya, bergabung menjadi satu, menjadi super team. Sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu berniaga. Apapun niat hijrah itu karena selain Allah, maka kita akan mundur dengan niat yang sama. Bahagia bersama, kita juga nangis-nangis bersama, dan itu yang mahal bagi saya. Kita banyak momen-momen yang tidak terlukiskan, tidak bisa dibeli, dan itu yang membuat saya semakin mantap. Subhanallah, Masya Allah, sangat menginspirasi kami dan suami. GWU8 ini saya sangat bersyukur bisa hadir, akhirnya hadir, yang awalnya maju mundur, setelah akhirnya kita memantapkan hati hadir dan tidak menyesal, dan bersyukur karena kita merasa diingatkan kembali kepada Allah bahwasanya semua itu harus meminta kembali kepada Sang Pemberi rezeki. Kesan dan pesan saya untuk acara GWU ini dahsyat, super, dan kita semua bisa dirubah, dan kita bisa merubah mindset kita untuk berdakwah, berbisnis, agar apa yang kita usahakan bisa menjadi berkah dan bermanfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan di acara Gebiar Wirausaha yang ke-9 ini dari SBC ini. Masya Allah, setelah saya lihat ternyata ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat. Masya Allah, anggotanya ada sampai ribuan dari seluruh Indonesia dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dengar pembimbingannya juga intensif. Ini solusi banget ini. Saya rasa ini para founder dan juga teman-teman yang terlibat di sini nanti tinggal memetik pahala jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya kayaknya perlu deh untuk yang sekarang ini untuk terjun mau terjun di bidang usaha, bergabung dengan grup SBC ini. Sangat bermanfaat dan recommended. Saya juga pengen belajar dari mereka. Hati saya benar-benar terketuk. Seakan-akan saya tuh diajari banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang baru yang banyak memberi manfaat kepada saya. Pesan-pesan saya selama ikut GWU yaitu yang saya pikir yang semula acara ini tuh hanya diisi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, ternyata saya salah, dan acara ini isinya ternyata daging semua. Sangat recommended buat anak muda yang pengen banget cari inspirasi tentang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini mungkin sudah banyak yang hadir ya, Masya Allah, antusias sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Masya Allah, makin bertambah ya peserta webinar Road to Gebiar Wirausaha 10 bersama Sukses Berkah Community. Kali ini saya ucapkan selamat datang para peserta webinar yang kami cintai. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmahnya pada kita semua sehingga kita bisa bersua pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Fendi Farawati, akan memandu webinar
Road to Gebiar Wirausaha 10 bersama SBC kali ini tentunya dengan salah satu narasumber yang wah ini menggoda sekali ya pencapaian beliau dari TikTok, khususnya dari live streaming dan juga marketplace lainnya. Bahkan beliau bisa mencapai omset 2 miliar dari live streamingnya saja. Dan kebetulan beliau menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia, meeting langsung dengan tim TikTok dan juga perwakilan dari negara-negara lainnya, yang dimana beliau tentunya diundang oleh TikTok berkat pencapaian beliau melakukan live streaming di TikTok. Kita biasanya mengawali acara kita dengan tilawah terlebih dahulu dan kali ini sudah ada Ustadz Anang untuk membawakan tilawah pada kali ini. Silakan Ustadz Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi husbanin wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'ahal mizana alla tatghaw fil mizan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan tilawah tadi bisa menghaturkan berkah dan rahmat sehingga acara hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang nantinya disampaikan oleh narasumber. Untuk berikutnya ada pembacaan 3 karakter SBC oleh Saudara Sokip. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini di Zoominar bisa menirukan apa yang saya bacakan. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja.
Hidup sederhana dan bersahaja. bersahaja. Karakter Muslim. Karakter Muslim. Karakter Muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat dan sedekah. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Sokip yang sudah membacakan 3 karakter. Semoga dengan pembacaan 3 karakter ini bisa menguatkan kita untuk tetap dalam visi misi sukses berkah community, yaitu menciptakan pengusaha yang sukses dan juga berkah tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, peserta webinar sekalian, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena saya juga saking semangatnya untuk mendengarkan materi dari narasumber kita kali ini, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Fadli. Silahkan Kak Fadli. Terima kasih Mbak Feni. Sebelumnya kita tanya dulu ya pesertanya ya dari daerah mana aja ya, biar tahu nih pesertanya dari mana aja gitu ya. Sepertinya dari Sabang sampai Merauke ya ini Kak Fadli ya. Iya, ya. Coba di absen dulu gitu ya, di chat gitu ya. Jogja paling awal. Oh, ada Klaten ini Kak Fadli, sama seperti dari daerah saya ini. Klaten ya. Ada Jakarta Cakung. Cakung, Masya Allah. Kampung Inggris, Makassar, Kupang, Jogja, Masya Allah. Ini banyak ya, Boyolali, Samarinda, Bali. Masya Allah. Jogja. Wah, ini pesertanya antusias semua nih ya. Tuh, banyak yang ini ya, interaksinya ya. Oke. Sesuai dengan antusiasnya untuk dapetin omset seperti Mas Fadli ini sepertinya. Masya Allah. Tapi sebelum lanjut, saya ada info ya Mbak Feni ya, bahwa nanti ini kan ada door prize, produknya dari Parfum La Paris. Itu nanti untuk peserta yang on cam ya Mbak Feni ya, yang mungkin ada yang on cam dari awal sampai akhir, mungkin nanti dipilih satu, nah terus sisanya tergantung dari Mbak Feni mau dipilih yang seperti apa gitu ya. Siap. Jadi pastikan teman-teman untuk standby ya on cam, tidak apa-apa meskipun sambil mengantuk-mengantuk, tapi nanti materinya harus masuk ya. Monggo Mas Adi. Ini materinya simpel aja sih, nggak yang berat ya. Oke, saya langsung mulai aja kali ya. Sebentar saya share screen dulu. Ada dari Bu Ajisha dari Kudus Jateng, Masya Allah. Todanan hadir. Todanan di mana tuh Mbak Feni tuh? Todanan tuh. Todanan Bali. Blora, ya? Blora ada Todanan. Oh, Blora. Oh, Blora. Pasukannya Kak Sokip ternyata. Masya Allah. Anti ngantuk materi daging. Oh, siap Pak Anang ini ya. Masya Allah. Ini masih banyak yang bertambah ini Mas Fadli ini. Masih nambah terus ya? Iya, luar biasa. Perkenalan dulu kali ya. Nah, kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi siapa sih yang kalau kata teman-teman ini Kang Fadli itu siapa gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fadli. Saya bisnis owner La Paris Parfum. Saya bisnis owner juga dari Rismera Fashion. Ini yang baru saya bangun. Nah, terus saya juga lagi mulai bangun bisnis ke owner Lady Els ini. Jadi Lady Els ini saya collab dengan salah satu influencer yang sedang naik daun saat ini. Nah, untuk produknya ya macam-macam. Nanti ada parfum, ada fashion, ada yang lain-lain juga. Cuman belum launching, nanti akan segera launching di Februari, di akhir bulan ini atau di awal Februari. Nanti ditunggu aja. Ini pasti produknya bagus-bagus juga, selain parfum ya. Saat ini saya domisili di Jakarta Utara. Sekarang sudah menikah statusnya. Terus pendidikan, saya dulu sempat
beberapa kali kuliah, bukannya saya yang senang belajar, tapi memang keadaan saya saat itu pernah eh, bisnis bersama keluarga yang mengharuskan saya pindah ke Purwakarta dari Jakarta. Nah, sembari bisnis saya kuliah di akuntansi, jurusan akuntansi di Setia Polibisnis Purwakarta. Cuman 5 semester karena ada suatu hal di usaha tersebut, akhirnya saya pulang ke Jakarta. Melanjutkan usaha di Jakarta, jurusan administrasi fiskal di Setiani Jakarta. Itu 3 semester, berarti dari 2014 sampai 2015. Lanjut, nah sekarang saya masih kuliah, jadi saya status saya masih mahasiswa nih, Mbak Feni dan teman-teman. Saya saat ini masih mahasiswa di manajemen bisnis di Binus University. Sekarang masuk semester 5, semester 6 gitu. Jadi statusnya masih mahasiswa ya, bukan pengusaha gitu kan. Nah, terus Masya Allah, kompetensi saya, mahasiswa aja udah gini ya Mas Fadli ya. Masya Allah, harus belajar terus Mbak. Siap, siap, Usaha tadi T, siap. bukan N. Oke, Amin. amin. Monggo Nah, dilanjut terus Mas. ya, kompetensi saya sebelumnya itu paling anti yang namanya komunitas, komunitas-komunitas terkait bisnis begitu ya. Karena menurut saya ya awalnya seminar itu ya semua isinya sama aja materinya gitu kan. Nah, cuman setelah saya didorong, bukan apa ya, dijebak gitu ya, dijebak oleh istri, ikut SBC, ternyata kok beda gitu loh, nggak yang seperti saya bayangkan. Nah, dari situ saya geluti, saya ikut di SBC, ikut OYC 6 dan alhamdulillah sampai lulus ya. Sampai tadi kemarin terakhir di Champion Camp pertemuan ke-11 sudah ting teng alhamdulillah. Nah, terus saya juga sedang mengikuti program BRM, mentor BRM. Nah, ini belum certified karena masih program. Jadi belum apa namanya belum certified. Tapi kalau mentor SBC sudah certified, sudah bisa dikenakan mentor SBC. Nah, kalau yang BRM baru mentor BRM saja, belum certified. Nah, perkenalannya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi gitu. Nggak ada ya, lanjut ya. Oke, keren, keren banget SBC. Ya, emang SBC-nya keren banget sih, yang bisa ngerubah apa ya pandangan saya terhadap komunitas. Oke, Bang Champion Camp ngapain? Wah, Champion Camp itu kita diminta untuk apa ya? Materi-materi pertemuan pertama sampai akhir itu kita tuangkan di apa namanya di Champion Camp gitu. SBC Bogor ada nggak ada SBC Bogor. Oke, keren istrinya jebak tanam kebaikan Masya Allah. Oke, saya lanjut ya. eh Teman-teman, apa sih live streaming itu gitu ya? Live streaming itu adalah ya ini kita formal, cuma nanti ke depannya kita sharing-sharing aja. Ini cuma apa teman-teman tahu aja ya. Live streaming adalah yang melibatkan streaming langsung, itu terkait konten, termasuk presentasi produk, interaksi langsung dengan penonton, dan penjualan langsung secara online. Nah ini sebenarnya Zoom ini juga termasuk live streaming gitu ya. Cuman bedanya tujuannya bukan untuk penjualan, tapi lebih ke interaksi dengan webinar. Nah, ini jadi tadi sempat disinggung juga oleh Mbak Feni ya di awal ya. Jadi kita sempat nih La Paris Parfum itu masuk nominat perwakilan Indonesia tahun berapa kemarin tuh ya? 2023 awal kalau nggak salah, atau 2023 pertengahan saya lupa. Jadi kita itu diundang oleh perwakilan TikTok. Nah, TikTok pusat itu nanti situ ada 2022 akhir ya dikoreksi. Jadi di situ kita diundang untuk sharing terkait performa live streaming itu dengan apa namanya dengan TikTok dari Vietnam, perwakilan TikTok Vietnam, perwakilan TikTok dari China, terus perwakilan TikTok dari Singapura, kantornya kan juga di Singapura, terus sama di Thailand. Nah ini fotonya nih. Jadi di situ tuh bahasanya mesti pakai apa namanya translator ya. Jadi harus ada translatornya karena beberapa dari mereka ada yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi harus pakai
translator bahasa Inggris. Nah, saya juga bahasa Inggrisnya agak ragu-ragu gitu ya, meragukan saat itu ya. Nah, nah terus lanjut, kenapa sih tren live streaming dalam marketplace ya? Pertama itu teman-teman bisa lihat sekarang itu semua live streaming gitu ya. Eh, Oke, ini sudah ada yang nanya. Mungkin nanti pertanyaannya terakhir aja ya kali ya, Mbak Feni ya. Oke, saya lanjut aja materi dulu. eh, Tren live streaming dalam marketplace. Satu, peningkatan popularitas live streaming. Sekarang itu lagi booming di mana-mana itu live streaming, entah TikTok, sekarang Shopee pun sorry saya sebut merek. Shopee pun sekarang live streaming, terus Tokopedia, semua itu sekarang ke live streaming, semua penjualan live streaming dan peningkatannya itu sangat luar biasa di Indonesia. Ya, terus yang kedua, hampir semua marketplace itu mendambakan fitur live streaming karena ya mereka tergiur dengan apa yang apa yang diraih oleh TikTok Live gitu ya. Karena memang awalnya sempat menyalahi aturan karena izinnya itu dia sosial media bukan marketplace. Ya sempat di ban apa ya namanya? Diblokir, nggak boleh jualan lagi, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Nah, terus yang ketiga ini perubahan perilaku konsumen terhadap live streaming. Jadi ya itu tadi yang saya bilang di awal, orang itu sekarang lebih seneng live streaming gitu. Jadi eh, nyari yang jualan di Shopee atau di TikTok Shop itu yang live streaming, jadi bisa langsung tanya jawab, interaksinya itu sangat sangat bagus sekali gitu kan. Nah, eh, coba dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini kan dulu ya, berapa tahun yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu itu Tanah Abang kan masih rame. Orang masih interaksi gitu kan, orang masih bela-belain datang ke pasar Tanah Abang gitu kan ya, walaupun rame macet gitu kan. Untuk ngejar apa namanya, satu harga murah, terus yang kedua produknya ya lumayan bagus. Nah sekarang itu berubah, kita dari rumah pun, kita dari tiduran pun kita bisa tawar atau bisa apa namanya, nanya-nanya terkait produk yang disampaikan, apa yang dijual oleh beberapa seller ya, itu yang melalui live streaming gitu kan. Jadi kita bisa sembari tiduran, nggak perlu capek-capek lagi. Nah itu larinya ke sana semua. Ya. Nah, terus kenapa sih pentingnya live streaming terhadap penjualan? Yaitu memberikan pengalaman interaktif satu. Yaitu teman-teman bisa langsung nanya-nanya tentang produk. Misalnya lagi ada yang live tentang namanya parfum ya, karena saya di bidang parfum juga. Nanya parfum, Kak, ini wanginya seperti apa? Ini wanginya yang bagaimana gitu kan ya. Nanti ya itu sebagaimana pinter-pinternya host menjelaskan aromanya kepada customer atau viewers. Nah, terus yang kedua meningkatkan keterlibatan konsumen. Jadi nggak pasif yang sebelumnya belum ada live streaming itu hanya penawaran aja di marketplace seperti dulu di Shopee dan Tokopedia, hanya foto dan ada video ya sudah, terus apa namanya, tanya jawabnya melalui chat. Nah, kalau sekarang melalui live streaming itu sudah bisa langsung dan cepat gitu kan. Nah, terus yang ketiga menciptakan kepercayaan dari konsumen. Maksudnya ini menciptakan kepercayaan, kan banyak nih teman-teman yang kalau misalnya belanja di marketplace itu fotonya ada fotonya gitu kan ya, fotonya seperti apa gitu kan, tapi nggak tahu ukurannya seperti apa gitu kan, benar atau tidaknya gitu kan. Nah, pada saat dikirim ternyata ukurannya kecil sekali atau kualitasnya tidak sesuai seperti yang disampaikan oleh sellernya gitu. Tapi kalau melalui live streaming itu bisa langsung dilihat, bisa langsung dicoba, jadi teman-teman bisa langsung interaktif begitu. Nah, keuntungannya, kenapa sih kita harus live streaming? Nah, untuk teman-teman nih yang sudah mulai jualan online atau yang belum, tapi belum coba nih live streaming, cobain deh ini. Karena keuntungannya tuh satu, meningkatkan konversi penjualan. Kenapa? Jadi kalau misalnya sebelumnya hanya by chat aja, kadang seller lama balasnya gitu kan, kadang customer cuman chat, oh lama balasnya, terus ditaruh HP-nya gitu kan, ada beberapa jeda beberapa menit, nanti customernya bisa jadi pilih ke seller yang lain gitu kan. Tapi kalau melalui live streaming itu seller apa customer itu bisa langsung check out, langsung apa, tombol keranjang kuning gitu kan. Jadi itu sangat sangat apa ya, meningkatkan konversi penjualan. Jadi saya dulu sebelum
ada live streaming itu konversi penjualannya itu hanya sekitar 0,5% saja konversinya, rasional. Tapi setelah ada live streaming ini konversinya naik bisa di angka 2 sampai 3%. Nah, itu angka lumayan ya. Kalau misalnya yang datang ngelihat itu 1.000 orang ya kan dari ketiga tiga aja sudah 30 orang gitu ya yang untuk beli gitu kan. Itu sudah apa namanya konversinya itu sudah lumayan tinggi ya. Terus memperluas jangkauan pasar. Jadi kalau misalnya sebelumnya nggak ada live streaming kita hanya pajang di etalase toko aja di marketplace, itu nanti kalau misalnya live streaming itu kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang apa namanya tanya-tanya dan itu nanti trafficnya akan naik. Itu nanti masuk dari apa namanya kalau dibilang itu FYP ya, FYP atau dari Shopee itu apa namanya. Jadi pada lihat dia scroll-scroll muncul paling atas. Nah, itu sangat membantu memperluas jangkauan pasar. Jadi bisa langsung cepat viral. Nah, terus yang ketiga, meningkatkan keterlibatan konsumen. Nah, konsumen juga ini terlibat aktif nih. Jadi kalau konsumen itu ada tertarik sedikit aja, dia pasti akan nanya-nanya terkait produknya gitu ya. Dilanjut. Nah, ini strateginya nih, strateginya meningkatkan penjualan melalui live streaming. Nah, ini saya kasih bocoran, tapi nggak banyak, nanti biar lebih banyak diskusi aja. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu nih, target marketnya teman-teman itu banyaknya penggunanya di mana. Ini satu kan gunakan platform yang sesuai dengan target market kan. Contoh misalnya fashionnya itu lebih ke baju baju untuk yang orang-orang tua gitu kan, lebih ke keluarga. Nah, itu nanti bisa live streaming di Facebook atau di apa ya di Shopee gitu kan ya, disesuaikan dengan target marketnya. Atau kalau misalnya nyarinya target marketnya itu yang lebih ke anak-anak muda, nah itu bisa gunakan ke TikTok gitu ya. Jadi masih disesuaikan dulu target marketnya. Karena kalau teman-teman nggak sesuai mau live streaming 24 jam sehari seminggu gitu kan terus-terusan gitu. Tapi kalau misalnya produknya itu bukan target market yang dituju teman-teman, target marketnya teman-teman, ya itu nggak akan ada penjualan gitu kan, nggak akan closing. Kalaupun ada closing pun pasti rendah. Jadi sesuaikan dulu teman-teman target marketnya dulu. Target marketnya mesti cari tahu target marketnya teman-teman itu siapa, terus apa namanya kebutuhannya seperti apa. Nah, itu nanti kalau misalnya ikut SBC itu akan dijelasin tuh, nanti akan disuruh ngisi BRM. Nah, itu nanti tahu tuh teman-teman gitu ya. Terus lanjut, yang kedua, pilih waktu terbaik untuk streaming. Nah, pilih waktu itu yang terbaik untuk streaming untuk teman-teman harus riset. Target market teman-teman itu biasanya buka HP itu kapan? Contoh, kalau di saya, di parfum itu, biasanya waktu terbaik untuk streaming itu di subuh pagi, pada saat belum berangkat kerja atau berangkat sekolah atau berangkat kegiatan itu biasa di jam 6 itu menurut kami ya karena kan masing-masing ya tergantung teman-teman target marketnya seperti apa. Jadi kalau menurut kami itu ya di jam 6 sampai jam 7 itu waktu terbaik dan di malam itu di jam 8 malam ini sekarang sampai jam 10 itu biasanya waktu terbaik untuk streaming karena eh, customer kita itu rata-rata buka HP di jam-jam seperti itu. Ada juga di jam 12 siang sampai jam 1 cuman itu nggak banyak. Eh, hanya sebagian saja. Cuman ya disarankan lagi teman-teman riset tentang pilihan waktu terbaiknya untuk streaming. Nah, selanjutnya gunakan strategi FOMO. FOMO itu apa? FOMO itu yang apa ya? Teman-teman itu bikin strategi diskon khusus hanya untuk saat ini pada saat live sekarang gitu kan. Pada saat apa namanya? Mas Frian kenapa ya? Tak dulu ya Mas Frian ya. Kita selesaikan materi dulu nanti selanjutnya baru kita tanya jawab. Nah, terus strategi FOMO itu lebih ke khusus live hari ini saja ada diskon atau pada saat angka tanggal kembar kita kasih diskon 20% atau 30% atau tergantung teman-teman strateginya seperti apa. Tapi jadi kasih apa namanya barang-barang yang ini terbatas gitu kan, khusus hanya live sekarang aja atau nanti penjualan hari Senin naik, ya itu bisa juga seperti itu. Ya, jadi harus apa ada strateginya juga pada saat jualan
live streaming ya. Jadi biar mereka tuh tertarik, jadi biar langsung check out. Karena kalau misalnya nggak langsung check out pada saat itu, mereka nanti akan mikir, wah besok pasti akan naik harganya atau besok akan habis gitu barangnya. Nah itu jadi teman-teman harus siapkan juga. Nah ini yang terakhir, sabar dan disiplin. Itu kunci kesuksesannya. Jadi teman-teman kalau mulai coba, itu nggak bisa langsung tiba-tiba langsung melejit penjualannya banyak. Tapi harus sabar, terus disiplin juga tetap jualan. Nah, ini mesti yang tadi nomor satu, di riset dulu target marketnya di mana, terus pilih waktu terbaiknya, terus gunakan strateginya. Nah, yang terakhir ini baru disiplin. Teman-teman jangan apa namanya, jangan cuma sehari dua hari live yang nonton sedikit kecil gitu kan, nah langsung nyerah gitu kan. Itu jangan seperti itu karena kita nggak bisa langsung instan tiba-tiba langsung banyak gitu kan. Tapi sembari terus belajar, kita terus uji coba, cari waktunya yang streaming terbaik. Terus kalau misalnya di kami itu kita live dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Itu setiap hari kita live seperti itu gitu. Jadi apa namanya, dari situ kita kelihatan bisa tahu waktu yang terbaik itu. Cuman karena kita mau fokusin ke live streaming, jadi kita live hampir 24 jam sehari gitu kan. Jadi tetap itu kuncinya di disiplin dan sabar. Jadi kalau misalnya penjualan sedikit hari ini ya jangan pantang menyerah, terus berusaha sembari coba dicari tahu gimana mengatur strategi yang ini FOMO-nya ini gitu ya. Kalau perlu ya strategi atur stoknya gitu kan. Jadi khusus live hanya 10 produk saja sisa dengan harga sekian gitu kan. Jadi kan audiens atau viewers itu kan tertarik untuk beli gitu loh. Jadi nanti pada saat besok-besoknya lagi pada saat ngeliat ada promo lagi mereka akan buru-buru segera check out gitu karena pengalaman sebelumnya sudah habis pada saat dia mau check out seperti itu. Nah, ini contohnya pentingnya kenapa live streaming. Penjualan di produk kita di Parfumla Paris itu di Shopee. Di Shopee Live itu kita revenue pemasukan terbesar itu di live streaming ya. Itu sampai 45%-an. Apa namanya apa namanya ya, rasionya di tapi yang non live streaming itu seperti kayak affiliate kita endorse klik atau kita promosin sendiri atau dari konten-konten kita itu hanya 54%. Jadi memang lebih besar di non live streaming tapi efeknya itu live streaming itu sangat tinggi ya di Shopee ya karena sudah mau menyamai pendapatan di non live streaming. Nah, kalau yang di TikTok, nah ini TikTok kita kebalik nih. Live streamingnya itu yang paling tinggi. Di live streaming itu pendapat revenue kita itu sampai 70%, 72%-an dari total omset. Dibandingkan yang non live streaming. Non live streaming itu ya termasuk affiliate. Nah, affiliate di TikTok pun mereka kebanyakan live streaming juga. Jadi kehitungnya di live streaming. Jadi memang sekarang itu zamannya ya jualannya ya live streaming gitu kan. Jadi teman-teman harus tawarkan produknya itu ya saran saya ya melalui live streaming. Walaupun penonton satu, dua, tiga atau lima gitu kan. Nggak usah berkecil hati. Yang penting itu closingnya. Jadi kalau misalnya nonton cuma lima, tapi lima-limanya beli produk teman-teman, itu kan sangat worth it sekali gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu ngejelasin ke banyak orang, ke ratusan atau puluhan ya. Kalau lagi viral itu rata-rata. Nah, tapi kalau misalnya closing rate-nya teman-teman tinggi dari 5 atau 10 orang yang beli, itu udah sangat luar biasa gitu kan. Dan itu sangat-sangat membantu. Jadi kalau teman-teman lihat nih, sekarang TikTok apa live kita atau Shopee live kita itu penontonnya itu paling nggak nyampe 30 ya kalau yang di hari-hari biasa seperti ini. Tapi tingkat closingnya tuh tinggi. Dari 30 itu yang beli produk itu 20 sampai 25 orang gitu. Jadi memang sudah terfokus ke mereka yang mau beli produk gitu. Jadi nggak cuma sekadar viral, tapi nggak ada penjualannya gitu. Nah, sudah selesai nih materinya. Saya nggak bikin banyak karena memang waktu kita kan terbatas ya, Mbak Feni ya. Nah, jadi untuk teman-teman nih kalau mau nanya-nanya bisa langsung WA, ini WA saya, terus nanti ada website dan ini email saya kalau mau bertanya tentang email. Seperti itu. Baik, Mas Fadli. Begitu? Ini pertanyaannya Iya. juga udah lumayan banjir ya, Mas ya. Tapi sebelum masuk ke tanya jawab, mohon izin untuk menginformasikan ke peserta webinar kali ini. Jangan lupa untuk absen ya, absen dulu. Tadi sudah di-share oleh admin link absennya. Itu bisa teman-teman isi karena nantinya kita juga ada rangkaian
webinar lainnya, webinar menuju Gebiar Wirausaha 10, yang harapannya nanti teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak materi daging lainnya ya, tidak hanya hari ini, yang bisa teman-teman ikuti dan informasinya bisa teman-teman dapatkan lebih cepat ketika teman-teman mengisi absen. Bisa scroll di atas lagi atau mungkin ada Mas Ardi ya yang bisa bantu share lagi. Nah, ini saya ketemu, saya kopikan lagi. Baik, sudah absen dan tadi Mas Fadli sempat menyinggung BRM ya Mas ya. Boleh disinggung bentar dong Mas, BRM itu apa sih dan bagaimana teman-teman mengakses bisa mendapatkan BRM itu seperti apa? Ya, BRM itu ini bisnis roadmap ya. Tadi saya sudah infokan di awal bahwa saya termasuk mentor BRM. Jadi di situ untuk teman-teman yang mau apa namanya tahu lebih dalam ya bisa ikut gabung SBC. Nanti di SBC dijelaskan BRM itu seperti apa. Jadi di BRM ini sekilas saja teman-teman kita bisa apa namanya mencapai tujuan kita itu melalui BRM. Jadi BRM itu kayak petanya lah, petanya bisnis kita gitu kan. Jadi contoh ilustrasinya kalau misalnya dari saya nih, saya Jakarta, saya mau ke Bogor gitu kan. Tujuannya udah pasti Bogor. Nah, dari Jakarta ke Bogor itu kan kita mesti tahu nih, kita mau naik apa kendaraan kereta umum atau pribadi naik mobil. Nah, setelah tahu naik kereta atau naik mobil, contoh naik mobil gitu ya, nanti lewat jalurnya lewat mana? Lewat jalur tol kah atau jalur yang biasa gitu kan. Nah, itu nanti dijelaskan di BRM ini. Jadi nanti teman-teman tuh kalau misalnya yang sekarang usaha gitu kan, saran dari saya ya, saya juga baru mengenal SBC dan BRM ini baru 1 tahun ini, 1 tahun belakang. Itu sangat membantu sekali kalau misalnya kita ngisi BRM. Jadi kita bisa melihat secara helikopter view. Jadi helikopter view itu kita bisa lihat tujuannya, goalsnya apa, terus nanti target marketnya siapa, terus eh, penjualan distribusinya seperti apa, ada nanti marketingnya seperti apa, operasionalnya seperti apa, pemasukan sampai di akhir pengeluarannya seperti apa. Itu kita sudah bisa setting, kita bisa apa namanya kita bisa buat sendiri gitu loh. Kita mau yang seperti apa. Jadi kesuksesan itu nggak bisa tiba-tiba datang langsung jualan-jualan begini aja tiba-tiba berharap sukses. Mau dapat tadi contoh misalnya mau dapat omset sampai 2M gitu ya dari live streaming gitu ya. Itu nggak bisa. Kita mesti susun dulu. Eh, Contoh kalau dari saya susun mesti live streaming terus selama 18 jam sehari gitu kan. Nah, target nanti dalam 18 jam sehari itu mesti capai berapa eh, puluh juta per hari gitu kan. Atau misalnya tuh jangkauannya berapa orang. Nah, itu bisa kita susun. Jadi untuk mencapai ke 2M itu atau misalnya 10M pun itu kita bisa capai gitu dengan ngisi BRM. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang BRM, nah itu nanti bisa ikut gabung di SBC atau tanya di mentornya masing-masing chapter gitu. Gitu Mbak Feni. Betul, ini sesuai dengan pertanyaan Mas Adi Jagau di Kalimantan ya, Bang. Bagaimana mau join SBC di mana? Seperti itu. Untuk Kalimantan kebetulan kita juga ada chapternya ya, Mas Fadli ya. Ya, ada di Samarinda, Pontianak ya. Itu ada chapternya itu. Nanti hubungi aja ke admin, nanti disampaikan ke sana. Nah, terus kalau teman-teman nih kalau misalnya mau apa namanya ya, mau tahu lebih lanjut, misalnya masih ragu-ragu nih mau gabung SBC. Nah, kita kan nanti di akhir itu ada event ya di bulan depan di tentang GWU tuh Mbak. Jadi misalnya mau ragu-ragu nih gabung dengan apa namanya SBC gitu kan. Nah, coba aja ikut gabung dulu aja nih ke Gebiar Wirausaha kita di Sleman, Yogyakarta itu pada tanggal 2 sampai 3 Maret. Nah, ini infonya dari panitia katanya sekarang harga 900.000 bisa dipotong ada potongan lagi ya. Saya juga kurang Betul, paham nih Mbak jadi Feni. untuk peserta webinar kali ini, Kang Fadli, spesial untuk peserta webinar yang daftar malam ini, itu ada diskon tambahan lagi 150.000. Jadi untuk pendaftarannya ada diskon spesial lagi dari yang HTM normalnya itu 1,5 juta, untuk pendaftaran di hari berikut-berikutnya itu 900.000, tapi kalau teman-teman mendaftar hari ini langsung di mungkin ada yang bisa bantu untuk share linknya di via chat ya.
itu bisa mendapatkan diskon tambahan 150.000 Kang Fadli ya. Jadi khusus untuk benar-benar pendaftaran yang malam ini saja. Jadi jangan lewatkan ya tentunya Kang Fadli ya. Kalau Kang Fadli sendiri merasakan manfaat apa ini Kang Fadli setelah mengikuti Gebiar Wirausaha yang ke-9 sebelumnya? Manfaatnya banyak sekali sih Mbak ya. Satu, saya ikut Gebiar Wira Usaha dulu ya, 9 ya. Di 9 itu di Bintaro Ya, itu pun dipaksa dipaksa istri sebenarnya, dijebak gitu Masya ya. Allah. Ya, ya, dijebak ikut OYC pun dijebak juga itu. Cuman ya alhamdulillah setelah walaupun dijebak awalnya gitu ya, tapi setelah ikut gabung ini merasakan manfaatnya itu luar biasa. Ikut OYC ya, one year coaching itu free eh, selama 1 tahun. Jadi kita bisa konsul tentang bisnis semua segala macam didampingi. Itu kalau misalnya dihitung secara profesional itu bisa nyampe 250 juta per tahun. Bayangin kan 250 juta loh setahun gitu kan pendampingan bisnis, scale up bisnisnya gitu kan didampingi oleh coach Ridwan Abadi guru kita gitu. Nah, terus selanjutnya ya saya bisa ketemu teman-teman sesama pengusaha di seluruh Indonesia ya, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia saya jadi bisa kenal teman-teman kayak Mbak Feni kenal di Jogja gitu kan, itu kenal Ya, karena di SBC ini, jadi Alhamdulillah. banyak banget banget apa namanya ya manfaatnya lah teman-teman. Nah, karena kita sebagai pengusaha itu jangan cuman ruang lingkupnya di situ-situ aja gitu lah. Karena itu pengusaha itu harus banyakin networkingnya, kenal kalau bisa seluruh Indonesia, kalau perlu kenal yang di mancanegara lah gitu loh, sesama pengusaha. Jadi nanti dari situ teman bisa kebuka lah insight-insight baru, nanti bisa mungkin nanti ke depannya bisa kerjasama gitu ya. Tapi mesti kenal dulu orangnya seperti apa ya, bisa lulus OYC dulu gitu kan. Jadi biar tahu kenal karakternya mereka masing-masing gitu Mbak Feni. Masya Allah, ini juga ada beberapa alumni GWU 9 dari Karunia Food tapi belum ikut OYC. Nah, nantinya ini bisa kita jelaskan lebih lanjut karena ini sepertinya pertanyaan juga sudah menunggu untuk dijawab ya, Mas Fadlia. Ini saya Iya. bacakan dulu dari Ibu Nur. Mungkin sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan di slide, tapi mungkin nanti bisa direview ulang lagi ya. Ini jadi Bu Nurita dari Jakarta Oke. bertanya bagaimana tips meningkatkan penjualan lewat live streaming, bagaimana supaya lebih efektif dan strateginya seperti apa, Mas Fadli? Strateginya, loh. Strateginya sebenarnya saya sudah kasih tahu ya tadi ya. Ini ya, nah, mana tadi strateginya coba saya info lagi ya. Jadi pertama tadi bagaimana tips cara tingkatkan penjualan dengan live streaming. Jadi ya teman-teman eh, di awal dulu nih strateginya ya, target marketnya apa Bu Nur itu produknya apa? Target marketnya mesti tahu dulu siapa gitu. Contoh misalnya fashion baju gitu kan. Nah, mesti tahu nih itu untuk umur-umur yang berapa, untuk misalnya yang umur 20 sampai 25 tahun. Nah, terus Bu Nur mesti riset dia lebih banyak main di sosial media mana, atau di TikTok Shop kah, atau di Shopee, atau mungkin di Facebook ya. Di Facebook pun bisa gitu kan. Jadi mesti tahu dulu performnya apa terbesarnya di mana. Nah, terus setelah tahu ya langsung pilih waktu terbaik. Nah, setelah pilih waktu terbaik itu dia free-nya paling banyak megang HP, paling banyak buka aplikasi tersebut itu kapan, di jam berapa. Nah, terus apalagi menjalankan live streaming shopping yang efektif. Yang efektif itu ya menurut saya menggunakan strategi FOMO ini. Jadi sebenarnya ya, kalau sekarang itu lagi perang harga ya. Nah, ini memang ini tidak disarankan karena nanti ini saling menjatuhkan antara seller satu dan seller lain. Tapi teman-teman bisa gunakan menggunakan apa namanya strategi ya diskon gitu loh atau bundling. Bundling jadi misalnya beli harga satu produk contoh di parfum La Paris gitu ya, harga kita satu produknya 96.000, cuman kalau kita dibikin bundling itu jadi kan kalau 196.000 dikali dua jadi 192, cuman kita banding jadi harganya cuma 180.000 atau 185 seperti itu. Nah itu, nah terus untuk teman apa orang-orang pada datang ke live streaming kita, carilah host yang Kayaknya energik gitu loh. Gimana?
Ya, jadi carilah host yang energik, yang semangat, atau misalnya dari Bu Nur sendiri, misalnya yang belum ada karyawannya, ya Bu Nur sendiri yang jadi harus apa ya, semangat gitu kan, harus banyak interaksi dengan viewersnya, dan terus jangan jangan nyerah cuman sehari 2 hari atau seminggu gitu kan, belum apa namanya, belum ada yang nonton atau belum ada penjualan gitu kan. Tetap terus diulang-ulang belajar, terus sembari belajar sama apa namanya, bisa dibilang kompetitor atau seller-seller yang lain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari Bu Nur ini ada apa ya, kelebihan modal dana untuk marketing, cobalah collabs dengan influencer atau misalnya dengan KOL lain. Jadi kita kirim barangnya ke dia, nanti dia akan bantu promosikan, bisa melalui postingan di sosial medianya atau di TikTok atau di Instagram atau di mereka yang live live streamingnya gitu. Biasanya memang biasanya harganya agak beda kalau untuk yang mereka live streaming itu. Selain nanti ada biayanya, hak di angka rate-nya berapa. Terus yang kedua itu nanti ada apa namanya, komisi komisi buat mereka, pasti mereka rata-rata akan minta komisi gitu. Jadi saran, kalau memang ada ya gunakan apa namanya, strategi seperti itu, hubungi influencer karena itu salah satu pendongkrak usaha kita ya, penjualan kita di live streaming. Jadi apa, salah satu membantu untuk apa namanya, kalau di BRM itu ada tuh namanya tuh Mbak, apa, sebagai pendongkrak, apa namanya, pendongkrak marketingnya gitu loh, melalui siapa gitu. Nah, makanya ini sayang banget nih. Coba deh Bu Nur ikut ya, nanti ikut isi BRM. Jadi biar Bu Nur juga tahu. Oke, begitu ya, Baik, sepertinya Mbak Vini. cukup jelas ya, Bu Nur ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Mas Fadli. Dari Mas Tristiawan, live 24 jam pakai satu device berlanjut atau ada toolsnya, Mas Fadli? Kalau tools kita dulu sempat pakai OBS, cuman pada saat itu memang kurang apa ya, kurang menarik ya, bukan kurang menarik. Mungkin pada saat itu di kita itu belum maksimal karena di OBS itu kita harus menggunakan PC yang lumayan mumpuni. Terus yang kedua, kameranya juga harus yang kamera itu yang bagus itu Sony Alpha 2 itu bagus buat streaming. Terus yang ketiga, kecepatan internetnya itu minimal di 150 sampai 200 Mbps. Kita pernah coba waktu itu, kita kecepatannya di 100 Mbps juga masih kurang. Kita PC juga udah lumayan mumpuni saat itu, cuman kurang. Nah, eh, karena agak ribet juga, kita persiapannya banyak. Jadi kita memutuskan memakai device HP saja cukup. Itu juga udah cukup bagus kameranya. eh, Kita usahakan pakai iPhone ya. Bukannya saya iPhone apa namanya ya, kalau orang yang pecinta iPhone gitu bukan, tapi memang kalau secara dipakai live streaming gitu kan, buat live streaming selama berjam-jam, itu untuk device iPhone itu lebih bagus ketahanannya, kameranya dibandingkan dengan Android. Android itu paling kan Samsung gitu ya. Itu biasanya dia akan ngehang panas, tapi kalau dari iPhone dia aman. Jadi yang kita gunakan saat ini itu iPhone Pro, Pro Max 12, ada dua atau tiga, terus satunya lagi tuh 12 Pro, 12 atau 13 Pro saya lupa. Jadi kita pakai tiga device dan itu di tiga atau empat marketplace yang berbeda. Jadi setiap live itu kita ada empat tuh, empat apa namanya, empat empat device yang live bersamaan gitu. Jadi kalau menurut saya nggak usah terlalu yang sampai menyiapkan terlalu banyak device alat-alatnya karena modalnya itu lumayan ya, dari PC-nya saja lumayan, kamera lumayan gitu kan, sama kecepatan internetnya lumayan. Dari cukup dari HP pun bisa gitu ya. Cuma saya sarankan menggunakan iPhone gitu. Begitu Mbak Feni. Jadi itu ya Mas ya, ketika live streaming jadi berasa berhadapan dengan banyak handphone gitu ya kalau bisa. Iya, jadi interaksinya kita cari nih, kita cari yang mana yang interaksi ya kita balas ke situ gitu. Tapi tetap Oke. ngadapnya ke kamera gitu kan. Jadi kadang itu bisa 3 sampai 4 HP di depan gitu kan. Jadi ya sembari ngoceh, sembari menjelaskan produk gitu kan. Nah, itu sangat membantu gitu.
Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Budian Eka Permadi. Satu akun bisa ganti-ganti HP buat live nggak, Mas? Kan live-nya 16 jam, harus ganti HP. Gimana ini, Mas? Kita kan sekali live itu bisa tiga sampai empat device. Yaitu kalau kita dibagi itu nggak full apa nggak full terus ya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam enggak. Tapi kita bagi waktunya itu 3 jam atau 2,5 jam sampai 3 jam itu live, nanti istirahat setengah jam device-nya. Nanti sembari hostnya juga apa istirahat. Nanti live lagi 2,5 jam sampai 3 jam istirahat lagi gitu kan. Jadi itu HP memang ya 18 jam online terus ya. Cuma istirahatnya setengah jam per 3 jam sekali gitu. Berasa device-nya juga kerja Rodi ya, Kang Fadli ya. Ya, gitu makanya agak yang bagus lah kameranya sama yang performanya agak bagus gitu. Betul, betul, betul. Ini ada dari Moy Kopi. Kalau di TikTok Live, pas live streaming lempar kotak koin, apakah efektif, Kang Fadli? Nah, kalau saran dari saya, kalau memang mau apa ya modal, maksudnya di ads gitu ya, itu jangan lempar koin. Lempar koin itu karena hanya menarik traffic dan trafficnya itu random. Belum tentu nanti yang masuk itu target market kita gitu loh. Jadi mungkin nanti teman-teman banyak nih yang nonton gitu kan dengan lempar strategi lempar koin gitu kan ya, yang lempar box box koin yang sampai 100 atau 500 gitu kan. Nah, itu nggak kalau saran saya ya jangan dilakukan karena itu nggak sesuai dengan target market gitu. Jadi balik lagi teman-teman kan di sini maunya kan jualan produk gitu ya, bukan sebagai konten kreator. Jadi ya benar-benar harus sesuai dengan target marketnya. Nah itu coba nanti pelajari di ads di apa namanya di TikTok ads-nya. Nanti kita bisa setting target marketnya siapa, terus berapa kita mau spendnya berapa, mau disesuaikan cuma 10.000 pun bisa gitu loh pada saat live streaming. Itu namanya apa LFS, LVS gitu kan. Buat di edge-nya gitu kan. Dibandingkan dengan lempar-lempar koin itu ya nggak nggak maksimal gitu apa hasilnya gitu ya. Nanti cuman memang pada saat dia live streaming mungkin yang datang nonton itu banyak gitu. Tapi ya itu sayang banget kalau misalnya bukan target market kita gitu. Kecuali kalau teman-teman mau jadi konten kreator gitu kan. Nah, itu masih bisa tuh masuk gitu. Tapi ya kalau konten kreator kan kontennya juga harus yang bagus gitu. Jadi biar memancing interaksi teman-teman gitu. Begitu Mbak Feni. Oke, jadi fokusnya ke menarik target market ya, Mas, ya, nggak hanya sekedar traffic ya, kalau ketika live stream. Betul. Karena buat apa Nah, nanti viral tapi penjualan nggak ada gitu kan ya. oh iya. Itu yang banyak teman-teman seperti itu. Viral-viral tapi nggak ada duitnya gitu kan buat apa? Kan orientasi kita kan lebih ke profit, jualan produk gitu kan. Bukan cuma sekadar terkenal, viral gitu kan. Dan ini pun saya jujur aja nih Mbak Feni, saya selama setahun 2 tahun belakangan ini banyak teman-teman ngundang untuk ngisi webinar, cuman sayanya nggak mau gitu loh, karena saya merasa belum Masya siap gitu kan. Ini baru perdana Allah. nih untuk di Berarti SBC khusus nih, saya ngisi SBC ini materi ya, begini. luar biasa. Terima kasih, Kang Fadli. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Mas. Ini dari Kak Realita. Untuk bisnis saya di bidang optik, live streamingnya cocok di mana, Mas? Gitu. Bidang optik itu kacamata ya. Kemungkinan iya, iya, Kang. Kalau kacamata ya sebenarnya baik lagi, kacamata itu kan masih umum ya. Kalau misalnya buat kacamata yang gaya-gayaan begitu kan di TikTok pun bisa gitu pun di Shopee pun bisa. Cuman saya punya temen dia jualan kacamata, dia jualan memang di TikTok dan di Shopee sama-sama bagus gitu loh. Memang target marketnya di sana apa ada dua-duanya ya. Dibandingkan dengan di Facebook kurang begitu jalan. Tapi kalau misalnya mau live streaming kacamata optik gitu ya, di TikTok itu masuk. Tapi di TikTok itu yang keren, maksudnya apa ya, yang lagi gaul-gaul gitu kan ada tuh. Nah, itu biasanya anak-anak muda di TikTok itu suka tuh. Cuman ya baik lagi harganya. Kalau misalnya memang harganya agak-agak menengah ke atas, ya saran saya ya jangan di TikTok sih, lebih ke Shopee, Shopee Ads gitu. Baik.
Ada pertanyaan lagi dari Mas Yuda Jawa Timur. Saya Yuda Pasuruan. Untuk host selain pegawai, freelancer biasanya fee berapa? Ini agak Waduh, ini rahasia biasa dapur ya Kang iya, Fadli ya. agak rahasia ya. Ini Pak Yuda ini senior saya ini di mentor Oh, BRM Masya ini. Allah. Dikuliti suhu ternyata ya. Iya, suhu sebenarnya ini ya. Cuman ya, oke. Fee-nya yaitu balik lagi kepada teman-teman ya, maksudnya nego sama apa host live-nya itu seperti apa. Karena freelance pun ada yang memang bisa dibilang murah dalam arti kata kalau dihitung selama per bulan itu paling nyampe cuma 2 juta sampai 2,5 juta. Ada yang memang dia sudah berpengalaman itu dia maunya minimal di angka 4 sampai 4,5 juta gitu. Tapi kalau misalnya mau freelance ya dihitung apa hitungannya per jam saja gitu kan. Kalau misalnya nggak sebulan full gitu ya Pak Yuda, misalnya hanya beberapa jam saja ya hitungannya ini aja per jam. Nah, per jam ya paling biasanya mereka itu di kalau di saya sih di angka 20 ribuan sampai 25 ribu per jam. Cuma nanti penjualannya itu di-sharing ke mereka. Misalnya dari omset mereka dapat fee-nya di angka 1% pada saat mereka live. Juga misalnya dia jualan live selama 2 jam, berarti kan 20 ribu dikali 2 ya, berarti kan di 40 ribu dia fee-nya, tapi dikasih 1%. Dia jualannya 10 juta, di 1%-nya berarti di 100 ribu gitu untuk selama 2 jam, jadi 140 ribu untuk selama 2 jam, dan itu menurut mereka juga worth it gitu loh ya. Tapi balik lagi ke freelance-nya masing-masing gitu kalau tentang Naivi. Masya Allah, ini bocorannya nggak cuma daging ya Mas ya, sampai ke sumsumnya ini Kang Fadli bagikan, Masya Allah. Ini Ya, ada ya kan pertanyaan mungkin berbagi. agak melenceng sedikit, tapi menarik untuk dibahas Mas. Kalau program affiliate Shopee dan TikTok itu masih efektif tidak? Kang Fadli pakai nggak kalau untuk affiliate Shopee dan TikTok? Nah, kalau affiliate itu sangat efektif ya dibandingkan live streaming. Sebenarnya kemarin itu saya mau ngasih materi itu mau live streaming atau yang affiliate gitu kan. Ini salah satu potensial juga untuk mendongkrak penjualan. Jadi kalau untuk program affiliate ini sangat sangat worth it ya, sangat sangat membantu teman-teman untuk penjualannya. Jadi teman-teman tuh kalau nentuin harga jual itu kasih spend, jadi jangan terlalu tipis profitnya. Cobalah sekarang itu kan eranya berbeda ya. Kita sekarang harus banyakin affiliate juga, live streaming juga teman-teman yang lain. Jadi kasihlah mereka dikasih affiliate 10% atau 5% pun mereka akan senang. Karena affiliate itu dia tugasnya hanya nge-share saja link yang di Shopee ya. Hanya nge-share di link saja. Kalau ada yang beli atau ada yang ngeklik itu mereka akan dapat komisi gitu kan. Jadi sekarang itu banyak tuh. Kalau saya kan banyak kan main di Instagram. Nah, itu banyak tuh. Dia bikin video dari luar atau apa. Nah, mereka kasih link gitu kan. Nah, kadang suka yang nggak baiknya itu mereka videonya apa, linknya apa gitu kan. Jadi mereka hanya ngejar trafficnya. Nah, tapi itu bagus juga gitu loh untuk affiliate gitu. Jadi kalau sekarang ya saran saya selain live streaming ya affiliate-nya juga dikencengin karena itu yang sangat membantu mendongkrak penjualan. Ibaratnya kita apa ya ngendorse tapi free gitu kan. Free-nya hanya sesuai penjualan. Gitu Mbak Feni, Mbak. Siapa kemarin tadi yang nanya ya? Dari Naima Store. Nah, ini masih berkaitan dengan yang kira-kira videonya apa, yang dijual apa ini ya Mas ya. Pertanyaan dari Azizah. Izin bertanya bagaimana mendirikan tingkat kepercayaan kepada customer dalam penjualan live shopping? Karena saya pribadi pernah mengalami penjualan live streaming tergesa-gesa jadi barang tidak sesuai. Jadi bagaimana Kang Fadli untuk awal-awalnya supaya customernya percaya bahwa yang dikirim itu sesuai seperti itu? Ya itu balik lagi teman-teman harus apa ya namanya kalau mau jualan di Shopee ya saran saya ya jujur gitu ya pertama. Jadi apa yang kita jual, apa yang kita promosikan dengan apa yang kita kirim barangnya harus sesuai. Nah, kalau di kita di Laparis saya itu selalu apa ya memberikan garansi kepada customer. Contoh misalnya wanginya eh, nggak sesuai gitu kan dengan variannya itu bisa diretur, nanti kita akan kirim yang baru.
Terus yang kedua misalnya pecah gitu kan. Walaupun kesalahan bukan di seller tapi kesalahan ada di pihak ekspedisi, tapi kita memberikan garansi, nanti akan kita kirim ulang gitu kan. Jadi nanti dari situ akan memberikan kepercayaan kepada customer. Jadi nanti dari situ mintalah kepada customer-customer yang sudah beli satu atau dua untuk mengisi apa namanya ya feedback itu loh yang ngasih bintang. Dari situ minta review mereka secara jujur. Kalau misalnya memang adminnya tidak menyenangkan atau kurang ya diisi aja itu jadi obat ibaratnya obat buat kita untuk perbaiki lebih lanjut. Nanti dari situ kita bisa apa namanya memperbaiki kinerja kita. Jadi nanti teman-teman itu customer yang mau beli itu jadi percaya, jadi tertarik karena sudah baca reviewnya pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, itu yang sangat penting gitu. Jadi minta review, jangan lupa minta reviewnya gitu. Masya Allah, iya kadang-kadang host juga sering mancing itu ya Kang ya, memancing komentar Betul. dari yang biasanya sudah beli-beli untuk testimoninya seperti apa, itu bagus juga ya Kang untuk meningkatkan tingkat Iya, kepercayaannya. iya untuk meyakinkan calon customer gitu kan, karena sudah pengalaman. Cuman Oke. ya bisa jadi bumerang tuh. Nanti kalau misalnya memang produknya nggak bagus, ya jadi menjelekan produk kita Oh gitu. iya, jadi memang harus dipastikan produknya juga ya Kang ya. Betul, produknya harus bagus dan jujur intinya itu. Nah, ini masih ada waktu dan masih ada pertanyaan Kang. Dari Sarah Aurelia, Ya, ada berapa akun untuk live-nya? Di akun official saja atau bagaimana? Isi kontennya juga bagaimana untuk masing-masing akun, Mas? Seperti itu. jadi diulang Mbak Feni. Ada berapa akun untuk live? Dan apakah hanya di akun official saja? Isi kontennya bagaimana? Oke, kita parfum itu nggak cuman satu akun, karena eh, kita bikin satu akun official itu kita menggunakan Shopee Mall. Nah, terus kita bikin lagi ada beberapa akun apa namanya yang Shopee Star. Nah, cuman kalau misalnya di satu platform yang sama tidak disarankan live berbarengan karena nanti akan terbaca di algoritmanya itu menjadi apa ya satunya itu duplikasi dari platformnya nanti malah trafficnya nggak dapet jadi nggak disarankan jadi kalau mau apa namanya di platform yang apa sekali device itu sorry sekali live itu di device yang beberapa device ya kalau bisa di platform yang berbeda. Contoh misalnya di saya di Shopee Live, nanti ada di TikTok Live gitu kan. Nanti kadang suka di Tokopedia atau suka di Lazada gitu. Jadi usahakan jangan di platform yang sama karena nanti trafficnya nggak akan dapat kebaca algoritmanya. Nah terus untuk kontennya, nah kalau untuk konten ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya. Mau di-uploadnya bersamaan berbarengan atau berbeda. Cuman saran dari saya itu dibedakan antara kita upload di TikTok misalnya gitu kan ya. Kita upload di TikTok itu tentang konten A. Nah, di-upload di Instagram itu atau di Shopee Live jangan ke di apa konten A juga tapi konten B atau konten C. Nanti diputar besoknya di TikTok itu konten B yang diupload. Nah, baru di platform lain itu konten A yang kemarin-kemarinnya diupload di TikTok gitu. Jadi sarannya seperti itu karena belum tentu di TikTok nanti viral atau nanti di platform lain viral enggak gitu. Oke. Begitu Mbak Feni. Sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman peserta webinar ya, agar tidak ketinggalan seri webinar berikutnya lagi, izin Kang Fadli menginformasikan ada link absen yang bisa teman-teman isi, dan ini info bocorannya untuk yang isi absen juga ada door prize-nya, Masya Ada Allah. rupesnya ya. Oh, oh Iya, iya saya sudah disiapin tadi berapa? Lima cukup nggak ya Mbak Feni? Perlu ditambah? wah dengan senang hati kalau Kang Fadli mau menambah. Tapi untuk yang sesi ini mungkin nanti untuk lima orang terlebih dahulu ya Kang ya. Kalau untuk yang absen nanti mungkin bisa di follow up di grup supaya lebih antusias teman-teman isi absennya. Iya. Seperti itu. Nah, ini masih ada mungkin satu kali lagi ya Kang ya, karena ini saya juga penasaran. Satu Live pertanyaan TikTok, lagi boleh. Instagram, dan Shopee bersamaan aman tidak dari Mbak Rina Mosya, Kang?
Takutnya kepleset Oke. ya kan, nyebutin salah satu merek kayak gitu. Nah, itu tantangannya kalau misalnya live berbarengan gitu ya. Selama ini kita live-nya seperti itu. Jadi live TikTok, terus live Shopee itu sama Tokopedia atau yang lainnya itu berbarengan. Cuman usahakan hostnya itu jangan pernah sebut merek di toko oren lah, toko sebelah lah gitu kan. Jangan bilang seperti itu. Tapi ya udah anggap aja seolah-olah pada saat live ini kita ada berapa nih contoh dua dua device gitu kan di depan kita gitu kan. Nah, di TikTok itu ada yang komen gitu kan. Jangan bilang oh di TikTok eh, apa seperti apa ya nanya-nanya begini enggak, tapi langsung aja jawab fokusnya ke TikTok gitu kan. Tapi nanti misalnya di Instagram atau di Shopee ada yang nanya juga langsung dijawab juga langsung apa fokusnya ke sana gitu matanya gitu jadi jangan sampai sebut apa namanya Instagram oh di IG seperti ini atau di toko oren atau di toko sebelah itu jangan itu bisa kena banned gitu kan itu sayang banget karena kita beberapa kali pengalaman seperti itu akhirnya ya itu jadi pembelajaran buat kita gitu. Iya, jadi memang tetap harus dengan hati-hati meskipun pembawaan hostnya harus antusias ya Kang ya, takut kepleset gitu ya Kang. Betul. Alhamdulillah, ini untuk sesi tanya jawab mungkin kita cukupkan ya Kang Fadlia meskipun masih Cukup gitu ya. antusias bertanya. Nah, ini kesempatan ini, apakah nanti Kang Fadli juga hadir di Gebiar Wirausaha 10 di Yogyakarta, Kang Fadli? Nah, saya sebenarnya ini ya Road to GW itu awalnya kan bukan di tanggal 23 Maret gitu ya. Jadi Oh waktu itu iya, di tanggal Februari ya, di ya minggu keempat Februari. Februari. Nah, kita rencana planning sama teman-teman di Jabodetabek mau healing setelah kita ikut GWU, kita mau umroh bareng di tanggal 2 dan Masya 3 saat tanggal 1 sampai Allah. tanggal 9. Jadi qadarullah GWU-nya diundur. Ya, jadi kami beberapa teman-teman nggak ikut GWU, jadi insya Allah kita doakan dari Tanah Suci di Madinah Mekah, karena ya tanggal segitu kita umroh gitu. Masya Allah, barakallah. Semoga nanti kita juga titip doa ya Kang ya Fadli ya, supaya bisa Amin, mengikuti kesuksesan Kang Fadli teman-teman semuanya. Jadi amin. sebelum diumumkan door prize-nya ini Kang Fadli bisa minta penutupnya dulu nih, closingnya, supaya teman-teman juga antusias mengikuti Gebiar Wirausaha 10 bersama Sukses Berkah Community ya. Oke, jadi sharing aja pengalaman saya ya. Saya yang dulu paling anti namanya komunitas, saya aja gitu ya. Yang saya merasa paling anti dengan komunitas buat apa komunitas seperti itu. Tapi setelah dijebak oleh istri saya, ternyata sangat merasakan manfaatnya itu yang sangat luar biasa dengan bergabung SBC. Banyak materi-materi yang saya dapatkan yang sebenarnya saya sudah dapatkan berdasarkan pengalaman saya berbisnis. Tapi setelah ikut SBC itu jadi lebih mudah karena sudah dibikin polanya itu orang sukses itu seperti apa sudah diberitahu gitu loh pada saat kita mengikuti komunitas SBC. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman nih masih belum ikut bergabung dengan SBC karena akan merasakan kerugian gitu loh. Saya sampai marah, marah dalam arti kata yang baik ya sama istri saya. Kamu kenapa nggak jebak saya itu dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh? Kenapa baru tahun ini gitu? Ya karena memang Masya sangat Allah. bermanfaat sekali gitu. Jadi buat teman-teman nih atau pasangannya yang nggak mau ikut gabung sudah mulai apa sudah tertarik tapi pasangannya nggak dukung, udah coba dijebak aja, paksa ikut biar tahu seperti apa itu SBC gitu. Itu sangat-sangat membantu sekali. Seperti itu Mbak Feni, biar teman-teman apa ya nggak merasakan seperti apa yang saya rasakan sebelumnya. Jangan sampai menyesal telat bergabung dengan komunitas SBC ini. Baik, Kang Fadli, terima kasih. Jadi sekali lagi menginformasikan pada teman-teman webinar Road to GWU 10. Jadi Gebiar Wira Usaha ini adalah salah satu event yang diadakan oleh Sukses Berkah Community yang nantinya insya Allah akan diisi oleh para narasumber berstandar nasional ya. Salah satunya dengan coach kami tentunya, Coach Ridwan Abadi. Ada Mas Jaya Setia Budi juga dari eh, Bandung. Dan ada Broto Suseno. Ini yang untuk Jogja mungkin sudah familiar, tapi gaungnya juga sampaikan.
Dan salah satu coach juga kami yaitu Coach Joko, kota owner dari Kota Gede Jewelerly, ada Bu Wiji Asih yang memiliki Alif Bakery dengan cabang di mana-mana, dan ada presiden kami juga, Presiden SBC, Kang Aldi yang mempunyai seblak Asgar yang cabangnya juga di mana-mana, Masya Allah. Berlimpah coach dan guru ya Kang Fadli ya kalau di SBC itu. Nah, kesempatan spesial kali ini untuk teman-teman ada diskon khusus lagi dari harga yang sudah spesial. Ini ditambah telur ceplok spesial lagi Kang Fadli. Ada potongan 150.000 untuk teman-teman yang mendaftar hari ini melalui link https://id GWU strip 10. Ini saya bisa share Iya. lagi di chat ya. Kesempatan Iya. diskon spesialnya hanya malam ini saja. Jadi jangan lewatkan kesempatan spesial untuk bersama orang-orang yang spesial juga ya Kang Fadli ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya seperti Kang Fadli. Demikian, Siap. ini pasti juga yang sudah ditunggu-tunggu. Oh ya, nantinya seperti halnya kalau di webinar ini juga ada door prize, nantinya di Gebiar Wirausaha 10 ada door prize utamanya umroh Kang Aldi, Kang Fadli. Jadi semoga nanti Oh, ada peserta yang umroh juga ya. bisa mengikuti jejak Kang Fadli tapi gratis ya Kang ya. Oh iya. Kapan lagi ya? Umroh cuman bayar 750 sudah dapat materi yang lumayan daging gitu kan. Terus bisa coaching ikut coaching bisnis senilai 250 juta. Terus bisa juga umroh gitu ya. Masya Allah. Benefitnya sangat luar biasa sekali ini. Iya, jangan jangan dilewatkan ya Kang ya untuk hari ini. Nah, ini saya sudah dapat bocoran untuk yang dapat door prize-nya Kang Fadri. Ini Oh, ada sudah ada. ya kalau yang pertama tadi yang on cam ya. Ini ada Bu Herdianti yang dari tadi on cam Kang Fadli. Masya Allah. Dan yang Nanti untuk bisa langsung chat ke Mbak Feni atau ke saya nih untuk pengiriman nanti door prize-nya. mungkin bisa dibantu di kolektif dari teman-teman admin dulu Kang Fadli supaya Kang Fadlinya juga lebih mudah. Nanti ada share info ulang di grup WA pada penerima door prize-nya. Nanti akan Siap. dibantu dari Mas Ardi selaku penanggung Oke. jawabnya. Ini yang dari Berarti absen. pemenang giveaway ini nanti chat ke Mas Ardi berarti ya. Betul, betul Kang Fadli. Jadi dari Oke. yang on cam itu saya ulangi yang on cam Bu Herdianti. Nah, yang hadir pertama itu ada Kak Delisa yang langsung masuk pertama ini Kang Aldi. Kalau untuk dari Ada. Masih ada nggak orangnya? Kalau nggak ada ya berarti hangus gitu kan. Oh iya, coba untuk Kak Delisanya masih hadirkah? Bisa raise hand atau chat ya. Kalau selama itu bisa hangus. Nah, untuk dari penanyanya dua dua penanya pertama ya, yang ini yang paling semangat tadi Bu Nur dari Jakarta, Kang Fadli. Kemudian ada Kak Tristiawan, sedangkan dari absennya ini ada Kak Oktarina Paramita. Untuk daftar-daftar pemenang door prize-nya nanti mungkin bisa kami infokan ulang melalui grup WA ya Kang Fadli ya, supaya tidak Boleh, terlewatkan. boleh. Mantap. Siap kalau begitu. Nanti Terima saya tinggal kasih terima Kang kirim Fadli. aja ya parfumnya ya. Baik, baik, baik. Ini nanti hostnya juga dapat Kang Andri? Boleh, kirim aja alamatnya, masukin. Masya Allah. Moderator. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Kang Fadli untuk waktunya, untuk sharing-sharing daging sampai ke sumsumnya. Semoga usaha Kang Fadli makin berkah, makin memberikan Amin. manfaat bagi banyak orang, dan tentunya masih bersama kita-kita nantinya sampai insya Allah Tuhan menghendaki ya, Kang Fadli ya. Amin. Sampai jumpa di acara berikutnya ya Kang Fadli ya. Semoga bisa bertemu Siap. di lain kesempatan. Demikian, Iya. terima kasih saya sampaikan pada peserta webinar kali ini. Saya Feni Ferawati, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan.
Sampai jumpa di Gebiar Wirausaha 10. Jangan lupa hari ini spesial malam ini saja diskonnya 150.000 dari harga normal yang saat ini 900.000 di link yang sudah kami bagikan di forum chat. Sekali lagi mohon maaf untuk kekurangan pada acara malam hari ini. Ditunggu kehadiran teman-teman sekalian di webinar kami berikutnya. Untuk informasi berikutnya akan kami bagikan melalui grup WA, jadi tetap stay di grup WA untuk mendapatkan info-info berikutnya. Terima kasih Kang Fadri, terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.